warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solid dan solihah kelas 4 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Esti tentunya dalam pembelajaran tema. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema seputar sumber daya alam dan beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa materinya? Yuk kita simak, dan jika ada tugas bisa langsung dikerjakan ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, kelas 4. Nah, sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, Bu Esti punya pertanyaan kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak tahu tidak apa saja agama yang ada di Indonesia? Nah, kalau ada yang sudah tahu bisa disebutkan ya. Dan jika yang belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi anak-anakku, di negara Indonesia itu terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah agama Katolik. Yang ketiga adalah agama Hindu. Yang keempat agama Buddha. Dan yang kelima adalah Konghucu. Nah, masing-masing agama ini memiliki yang namanya tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah tempat yang khusus digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dari masing-masing agama. Yang pertama adalah masjid, di mana masjid ini merupakan tempat ibadah bagi orang-orang beragama Islam. Kemudian ada yang namanya gereja. Nah, gereja ini adalah tempat ibadah bagi orang-orang yang beragama Katolik. Yang ketiga ada pura. Nah, pura ini tempat ibadah orang-orang beragama Hindu. Selanjutnya adalah wihara. Wihara ini merupakan tempat ibadah agama Buddha. Dan yang kelima adalah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah agama Konghucu. Nah, anak-anak perlu tahu nama tempat ibadah dan agama yang memilikinya. Nah, anak-anakku, selain tempat ibadah, dalam sebuah agama juga memiliki yang namanya hari-hari besar atau hari besar keagamaan. Nah, kita akan cari tahu hari-hari besar keagamaan apa saja dari masing-masing agama. Yang pertama adalah Islam. Dalam agama Islam dikenal hari besar Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Kemudian di agama Katolik dikenal hari besar keagamaan Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, di agama Hindu terdapat hari besar keagamaan Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Dalam agama Buddha terdapat hari besar Waisak, Asada, dan Katina. Dan di dalam agama Konghucu memiliki hari besar Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita mempelajari berbagai macam keagamaan, kemudian tempat ibadah dan hari besarnya, kira-kira apa yang akan terjadi ketika manusia hidup dengan berbeda-beda agama? Nah, pasti akan timbul yang namanya perpecahan. Akan tetapi, perpecahan dalam perbedaan agama ini dapat kita antisipasi atau bisa kita hapus apabila dalam diri kita terdapat yang namanya perilaku, persatuan, dan kesatuan. Nah, kira-kira apa saja contoh dari perilaku, persatuan, dan kesatuan itu? Yang pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi ketika kita punya teman yang agamanya berbeda dengan kita, biarkan mereka beribadah dengan atau sesuai dengan agamanya mereka sendiri. Jangan sampai kita mengganggunya karena mentang-mentang berbeda agama, kemudian kita mengganggu mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan perilaku, persatuan, dan kesatuan. Kemudian yang kedua, bermain tanpa melihat agama. Nah, jadi tidak memilih-milih teman karena agamanya, ya, tetapi baik atau tidaknya teman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, 3 hal itu yang harus kita miliki agar persatuan dan kesatuan terhadap perbedaan agama itu
terjadi. Jadi tidak ada perpecahan atau permusuhan antara orang-orang yang berbeda agama. Nah, anak-anakku, selain agama di Indonesia juga ada. Nah, anak-anakku, selain agama ada juga sumber daya alam yang tersebar di Indonesia. Nah, jadi tidak hanya agama saja yang tersebar di Indonesia, tapi sumber daya alam pun juga tersebar di Indonesia. Nah, sumber daya alam ini ada 5 hasilnya. Yang pertama adalah persebaran hasil pertanian, yang kedua persebaran hasil kehutanan, yang ketiga persebaran hasil perkebunan, yang keempat persebaran hasil tambang, dan yang kelima adalah persebaran hasil peternakan. Nah, kita akan mempelajari satu persatu contoh dari hasil-hasil sumber daya alam dari kelima sumber daya alam yang ada di depan anak-anak ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah hasil dari pertanian. Contoh dari sumber daya alam hasil pertanian adalah yang pertama padi, kemudian jagung, ada lagi kacang tanah, kemudian ada ubi kayu. Nah, sebenarnya masih banyak ya anak-anak hasil pertanian, tapi kita ambil contohnya dari 4 ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hasil perkebunan. Contoh dari sumber daya alam hasil perkebunan adalah yang pertama kebun kelapa. Kemudian ada lagi kebun teh. Kemudian ada kebun kopi dan ada kebun tembakau. Bukan bakau ya, tapi kebun tembakau. Selanjutnya ada sumber daya alam hasil kehutanan. Yang pertama adalah kayu cendana dan yang kedua adalah kayu rotan. Selanjutnya ada hasil peternakan dan perikanan. Terdapat ternak kuda, budidaya udang, dan ternak sapi. Nah, setelah itu ada juga yang termasuk ke dalam sumber daya alam hasil tambang. Nah, kalau anak-anak pernah belajar sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, hasil tambang ini masuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi ketika digunakan terus-menerus, maka akan bisa habis. Nah, contoh dari hasil tambang ini yang pertama adalah batu bara, yang kedua adalah emas, dan yang ketiga adalah minyak bumi. Nah, anak-anakku, dari penjelasan sumber daya alam tadi, Bu Esti punya tugas untuk anak-anak, yaitu silakan anak-anak mencari wilayah atau tempat persebaran hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Wilayahnya ya, misal provinsinya atau daerah kotanya. Nah, kemudian masing-masing hasil sumber daya alam menuliskan 2 sumber dan setiap sumbernya menuliskan 2 wilayah. Contoh, tadi kita sudah membahas hasil sumber daya alam perkebunan. Nah, kita tuliskan contohnya ada kebun teh dan kebun pala. Contoh wilayah yang menghasilkan kebun teh, yang pertama ada di Jawa Barat dan yang kedua ada di Sumatera Utara. Kemudian contoh dari wilayah yang menghasilkan kebun pala ada di Jawa Barat dan Maluku. Nah, anak-anak silakan cari di masing-masing hasil sumber daya alamnya. Berarti ada 5 hasil sumber daya alam. Dari masing-masing hasil pilih 2 sumber daya alam dan di setiap sumber daya alam dituliskan 2 wilayahnya. Catatannya, tidak boleh menuliskan yang sama dengan contoh. Jadi anak-anak harus menuliskan di hasil perkebunan selain kebun teh dan kebun pala, ya. Nah, itu tugasnya. Jika sudah, bisa langsung dikerjakan dan dikirimkan. Nah, anak-anakku, mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar mendeklamasikan puisi. Nah, anak-anak coba ingat kembali bagaimana langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Nah, kemudian setelah itu, jika sudah, anak-anak bisa melihat puisi yang ada di depan ini. Nah, dari puisi dengan judul Menjadi Dokter karya dari Frida ini, silakan anak-anak baca puisi di samping dengan nada dan intonasi yang sesuai, kemudian direkam dalam bentuk video dan bisa dikirimkan ke Bu Esti. Ya, Bu Esti tunggu. Baik, solih-solihahku, itu tadi materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi kita. Dan jika ada yang merasa kesulitan atau belum paham, bisa langsung ditanyakan ya. Bu Esti cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.